Jum kita pagi ini, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, cinta kau dari segalanya, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih yang kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu satu, tiada lutut tak perlu menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu satu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Haleluya, berikan di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak perlu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak perlu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu
selalu semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau layak terima pujian, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh besar, anugerah-Mu nyata dalam kami. Haleluya, biarlah setiap yang bernapas memuji Engkau. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Sembahkan ya Allah, tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berkeluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allah, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Baik ya, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Luar biasa, Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau, dan biarlah setiap lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini rindu hati kami, mulut kami, seluruh kehidupan kami memuji, menyembah Engkau. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan kami belum merasakan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami merasakan zaman kuasa Tuhan. Kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu yang memotivasi kami untuk terus setia melayani Tuhan. Itu panggilan Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Ialah semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi. Hamba-Mu yang memandu dalam pujian penyembahan, pun hamba-Mu Bapak
Gambar Simanjuntak ya Tuhan. Pengurapan yang dari Tuhan Kau nyatakan, kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami sekalian, sehingga oleh kebenaran itu kami dimerdekakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sesudah kami yang masih dalam, oh Tuhan, persiapan bergabung, dan juga Tuhan tolong, oh Tuhan pun juga dengan internet atau wifi yang kami pakai, supaya ya Tuhan bisa, oh Tuhan, jalan dengan baik untuk kami pakai ya Tuhan, sehingga ibadah ini lancar, sukses, diberkati Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesucian penyembahan kami dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan puji-pujian kita dengan lagu-lagu sukacita. Haleluya. Amin. Dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari
dari terbitnya matahari kami hanya akan lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Kiranya pujian ini menyukakan hati Tuhan, sekaligus menjadi pengakuan bagi kita bahwa Dialah kekasih hati kita. Ya, sehebat apapun kekasih di dunia ini, saatnya meninggalkan kita, tapi Yesus kekasih jiwa kita, ya, selama-lamanya menyertai kita. Dia berkata, aku tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Penyertaannya nyata atas kehidupan kita dalam segala hal. Bukan hanya di saat senang, tapi juga dalam duka, di saat menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Apapun yang kita alami, kita mau tetap setia dan percaya mengiring Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi untuk kita mempersiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Damesinya kita. Ada saat yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah lagu ini ungkapan hati kita, pernyataan bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, sekali-kali kita tidak akan meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepadanya. Ada saat yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti,
Ku memilih untuk tetap setia, untuk tetap setia. Katakan sama-sama sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Artinya kita nyanyikan sekali lagi, katakan sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku. Haleluya. Katakan sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia, biar kau dapati hambamu yang setia, biar kau dapati, aku tetap setia, aku tetap setia. Penyampainya Bapak Pendeta Damri Simanjuta. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Iya Pak. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang heran dan ajaib. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami bawa di pagi hari ini menjadi dupa berbau harum di hadirat-Mu, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi bersekutu dengan firman-Mu, sebab Tuhan berkata dan berfirman, manusia hidup bukan saja dari roti, tapi juga dari setiap kebenaran firman Allah. Firman-Mu membuat kami semakin dewasa, semakin bertumbuh, kami kuat, kami mendapat hikmat pengertian, semakin hari semakin kami diubahkan. Itu sebabnya Allah Roh Kudus, Kaulah sumber pengertian dan hikmat, yang mewahyukan kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan. Kuduskan, tahirkan, sucikan oleh kuasa darah Yesus. Ampuni segala dosa, kesalahan yang kuperbuat. Mari Roh Kudus berbicaralah, beracaralah. Kami tolak segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan. Bahkan roh-roh kemanusiaan kami sendiri kami taklukkan dalam otoritas Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom Pak. Amin Pak. Puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Allah untuk yang kedua kali hari ini di tempat ini. Aku bersyukur dengan tema yang sudah dibuat, yaitu misi yang berkenan kepada Allah. Sebagai ayat dasar kita, Bu saudaraku, terambil dari kitab Matius pasal 28, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca buat kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Saudara, yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan. Setiap orang percaya bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi juga untuk diutus. Untuk diutus. Waktu saya pertama kali bertobat sekitar tahun 1987, bulan 4 minggu kedua di salah satu gereja di Jakarta di Raden Saleh 28. Walaupun aku masih baru pertama kali mengenal Tuhan, ada satu gerak di hati bagaimana bisa memberitakan Injil, membagi Injil kepada orang. Walaupun saya belum som dan segala macam. Jadi saudaraku, misi adalah denyut nadi dari hati Tuhan Yesus. Denyut nadi dari hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Namun pertanyaannya adalah, misi seperti apakah yang benar-benar berkenan kepada Tuhan Yesus? Misi yang seperti apakah yang benar-benar berkenan kepada Tuhan Yesus? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita di pagi hari ini, yaitu misi yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, misi yang berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Saudaraku, Paulus berkata di dalam firman Tuhan, sebab aku tidak malu akan Injil, karena itu kekuatan Allah. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi saudaraku, misi bukan tentang popularitas dan jumlah pengikut atau nama besar hamba Tuhan, tetapi tentang meninggikan nama Tuhan Yesus. Walau memang kalau misi kita berkenan, otomatis mau tidak mau kita akan terangkat, nama kita akan terangkat, nama kita akan menjadi populer. Tapi populer bukan semata-mata untuk tujuan kita. Jika Injil yang kita sampaikan lebih banyak menonjolkan manusia daripada Kristus, itu tidak berkenan. Itu tidak berkenan, kita hanya mencari popularitas. Jadi bagaimana Injil itu berkenan, kita harus menyampaikannya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bukan supaya nama kita semakin menonjol, tapi bagaimana supaya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu semakin merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita. Karena dipakai Tuhan bukan karena kuat, bukan karena gagah. Orang bertobat bukan karena kemampuan manusia. Itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau jika Roh Kudus tidak bekerja, maka pemberitaan kita semata-mata adalah sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu, misi yang berkenan kepada Tuhan adalah misi yang digerakkan oleh kasih. Yesus diutus karena kasih. Kasih Bapa kepada dunia ini. Seperti ayat yang populer kita sering ingat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi tanpa kasih itu, saudaraku, tidak cocok. Jadi misi yang digerakkan oleh kasih. Tanpa kasih, misi menjadi kering dan hanya sekedar program gereja. Saya sedikit, Bapak Ibu, bersaksi. 10 tahun yang lalu saya buka pelayanan di satu daerah. Jalannya masih gambangan, yaitu di PT Intipalam Sumatera.
Dulu masih hanya 1 divisi, sekarang sudah 8 divisi. Di samping itu ada perkampungan. Bapak, Ibu, Saudaraku, jalannya masih setapak. Aku selalu ngomong sama Tuhan setiap kali aku datang ke sana. Tuhan, karena Kau aku ada di sini. Bukan karena siapa-siapa. Karena bukti kasih-Mu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kami juga di Tanjung Balai ini ada buka sekolah Alkitab di penjara. International Christian Mission. Kita nggak pernah dibayar itu. Sudah 20 tahun berlalu. Kita membina para warga binaan di penjara Pulau Simardang, Tanjung Balai. Saudaraku, itu hanya bisa dilakukan oleh karena kasih. Tanpa kasih, misi menjadi kering. Hanya sekedar program gereja. Orang bisa menolak perkataan kita, tetapi mereka tidak bisa menolak kasih yang nyata. Baru-baru ini saya melihat di Facebook di sebuah pesawat, ada seorang penginjil menginjili penumpang yang satu. Akibatnya penginjil itu digebukin oleh orang yang dilayani. Tapi hamba Tuhan itu berdoa, puji Tuhan, terjadi lawatan Allah yang sangat luar biasa. Hal yang sama pernah saya alami di daerah kami, namanya di Desa Perbangunan Seloba. Saudaraku, sampai saya diancam mau dimakan oleh seorang, padahal satu denominasi dengan kami. Jaraknya sudah jelas di gereja kami, per 2 kilo baru ada boleh gitu ya. Sampai ke kantor BPD, saya dipermalukan, istrinya menuduh saya menggoda dia, sementara saya tidak pernah berkenalan, cuma saya messenger sama dia. Kami sudah dikasih tanah di situ. Karena di samping tanah yang diberikan sama kami, mereka beli tanah. Bapak, Ibu, Saudaraku, akhirnya pada suatu hari dalam sidang majelis daerah, 3 bulan yang lalu, di Parapat, dia diangkat dari pendeta pembantu menjadi pendeta muda. Aku digerakkan Tuhan untuk mendoakan dia. Ada sesuatu di dalam roh saya lihat yang terlepas. Saya melihat waktu kita melepaskan kasih kepada orang yang begitu menyakiti, menghina kita, merusak kita, maka kita sedang melepaskan mereka dari jerat setan. Itu juga lah yang dialami, yang diperbuat oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jadi saudaraku, orang bisa menolak perkataan kita, tetapi mereka tidak bisa menolak kasih yang nyata. Kasih yang nyata itu adalah gaya hidup seorang misi. Punya hati beban. Kami bersyukur saya seorang misi dan sudah ada 5 tempat kami buka pelayanan ini. Iya, 5 tempat. Mau 3 orang, mulai pertama 1 orang gak jadi masalah. Ada yang sudah jemaatnya 60 kakak, ada jemaatnya yang masih 7 kakak, ada yang jemaatnya 20 kakak. Saudaraku, gak jadi masalah buat kami. Karena ya Tuhan tak kasih hati buat kami seperti itu. Yang ketiga, saudaraku, misi yang berkenan kepada Allah. Misi yang berkenan kepada Allah itu adalah misi yang melibatkan doa dan kuasa Roh Kudus. Tanpa doa dan kuasa Roh Kudus, kita tidak maksimal bekerja dan berkarya. Tapi dengan doa dan karya Roh Kudus, maka kita akan lihat keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara-perkara yang luar biasa terjadi lewat doa. Karena kita berkata, Allah mengerjakan jauh lebih besar ternyata dari kuasa doa yang bekerja di dalam kita. Saya punya moto buat kita. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak ada berdoa, tidak ada berkat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, misi itu harus melibatkan doa dan kuasa Roh Kudus. Waktu saya menggembalakan di Jombang, tahun 89, itu gereja Bethel Injil Sepenuh. Kebetulan Tuhan izinkan saya menggembalakan di sana. Minimal sekali 3 bulan, saya pergi ke Ungaran, Taman Getsemani, 2 puasa, 3 hari 3 malam. Kadang kita hanya memuji, menyembah Tuhan, lawatan Allah terjadi. Hanya kita memuji, menyembah Allah, Allah hadir. Doa dan kuasa Roh Kudus itulah
yang bisa mengubah orang. Doa dan kuasa Roh Kudus itulah yang bisa membuat orang mengalami kasih Tuhan. Itu luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang kekasih, dengan kita berdoa dan memuji menyembah Allah, berarti kita sedang membiarkan Roh Kudus bekerja lewat hidup kita, memakai diri kita. Satu contoh klasik adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita buat satu pertanyaan, mana lebih penting melayani buat Yesus atau berdoa? Buat Yesus, berdoa itu lebih penting daripada melayani. Itu hanya nomor 2. Kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, sebelum dia memulai pelayanan, setelah dibaptis Yohanes Pembaptis, dia pergi ke padang gurun, 2 puasa, 40 hari, 40 malam. Puji Tuhan, saudaraku. Dan setiap kali dia melayani, ada kalanya dia tinggalkan orang-orang banyak itu, pergi ke tempat yang sepi, berdoa secara manusia 100%. Dia ngomong kepada Bapa di surga. Sehingga kerap kali Yesus berkata begini, apa yang kulakukan, bukan kulakukan dari diriku sendiri, tapi melainkan Bapa sendiri yang bekerja. Jadi Bapak Ibu sahabat PMD, dengan kita melibatkan doa dan kuasa Roh Kudus, maka kita akan maksimal berkarya buat Tuhan. Roh Kudus akan maksimal memakai kita. Tanpa doa dan Roh Kudus, misi hanya menjadi pekerjaan manusia. Hanya pekerjaan manusia, melelahkan. Melelahkan. Tapi kalau ada misi itu lewat doa, pujian, penyembahan, itu akan menggairahkan. Saya sangat mudah mengalami lawatan Tuhan. Dari pelayanan kami di kota Tanjung Balai ke cabang-cabang kami ini sekitar 25 kilo. Kalau sekarang sudah jalan di aspal di Hokmi. Dulu masih jalan berbatu-batu berlobang-lobang. Tapi saudaraku, itu tidak menghalangi sukacita. Dengan aku menaruh handset di kupingku, mendengar lagu-lagu rohani, sembari mengendarakan sepeda motor, saya bisa bersukacita. Saya bisa menangis, saya bisa hancur hati di sana. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari banyaklah berdoa. Banyak doa, pujian, penyembahan. Saya senang kalau saya datang ke Jakarta atau ke daerah Jawa. Saya senang ada namanya di Depok, Taman 2 Salomo. Setiap kali saya ke sana, pasti saya 2 puasa, 3 hari 3 malam. Dulu waktu tahun 87 saya bertobat, Tuhan tuntun saya meninggalkan Jakarta sampai di Ungaran, yaitu Tuhan tuntun saya karena saya dulu penjual minuman di daerah Mayasari Bakti di Cililitan, di Jalan SMA samping kantor BKN, antara kantor BKN dengan Pul Mayasari Bakti. Tuhan izinkan saya meninggalkan itu sampai di Semarang, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu itu baru memulai Taman 2 Getsemani. Setiap kali saya di situ saya sering berdoa, 2 puasa, 3 hari 3 malam. Bahkan kalau saya datang ke Jakarta, saya suka pergi berdoa ke Taman 2 Salomo, yaitu di Depok, memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari libatkan kuasa Roh Kudus dengan berdoa, dengan memuji, dengan menyembah, dengan memuliakan Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa jika kita melibatkan Roh Kudus. Saya pernah menghadiri itu KKR Benihin di Pantai Karnapal di Ancol. Masih orang memuji Tuhan, menyembah Allah. Orang-orang sudah disembuhkan. Yang ditandu, yang pakai selang, pakai kateter, semuanya disembuhkan karena lawatan Roh Kudus. Saudaraku, kita akan terheran-heran, terkagum-kagum. Dulu waktu saya melayani di Jombang, menggantikan seorang posisi pendeta, saya masih pemula. Di situ tahun 89, saya masih pemula. Sekolah Alkitab saya pun di Tawamangu, baru som di salah satu gereja di Jakarta.
lalu sekolah Alkitab di Tawamangu. Saya nggak langsung tingkat 2, saya langsung diutus menggantikan seorang pendeta. Saya masih belum bisa apa-apa, belum pintar. Tapi kekuatanku doa, memuji, menyembah Allah. Saudaraku, yang mau saya katakan di sini, waktu itu kelakuan Pak Pendeta itu mencemari pelayanan. Masuk itu ke majalah Fakta, saudaraku, sehingga dia dipecat. Saya yang masih muda ini diutus Tuhan ke sana. Iya, pada mulanya memang saya ingin pergi ke tim-tim. Tapi waktu saya berdoa di Taman Getsemani, Tuhan ngomong sama saya, gak usah jauh-jauh, ada yang dekat-dekat. Saya di situ namanya PKL dulu, di Jombang, di Kedung Turi, Kecamatan Gudo. Tuhan bilang sama saya, kamu ada di sini. Bapak, Ibu, Saudaraku, doa dan kuasa Roh Kudus itu akan membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum. Roh Kudus bekerja. Masih kita memainkan musik, pujian penyembahan, hadirat Allah nyata di sana. Jadi kekuatan misi itu adalah doa dan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu bermisi dengan kuasa doa dan kuasa Roh Kudus. Saya percaya lawatan Allah, apa yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya seorang misi. Kalau saya tidak seorang misi, tidak saya tinggalkan pelayanan saya di Jombang yang sudah besar. Ya, saya masih muda, saudaraku. Tapi karena saya seorang misi, saya ingin pergi ke Aceh. Tapi Tuhan gak inginkan saya ke sana. Tuhan izinkan saya memulai pelayanan ini di Tanjung Balai. Dari nol kami Bapak Ibu di sini. Dari nol, tidak ada jemaat. Saya pernah tukang ojek. Iya, tukang ojek. Kalau sepeda motor sendiri mending sewa Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, di balik penderitaan, kesusahan kita hadapi lewat doa, pujian penyembahan, sehingga keajaiban terjadi. Istri saya bisa kuliah di kedokteran USU, bisa dia jadi pejabat, bisa dia S2. Anak saya bisa sekarang kerja di kantor PBB di Austria, setelah dapat beasiswa dari Uni Eropa. Sekarang dari kantor PBB, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Kuasa Tuhan itu bekerja. Kalau kita suka berdoa, suka memuji menyembah Tuhan. Jadi kekuatan misi adalah doa, pujian penyembahan, dan Roh Kudus. Kalau kita ingin lebih efektif melakukan misi Tuhan ini, memberitakan Injil ini, mari perbanyak doa. Perbanyak doa, pujian, penyembahan. Misi yang berkenan adalah misi yang dimulai dari mesbah doa. Berbanyak doa, pujian, penyembahan. Kita sedang mengundang Allah hadir dalam tempat kita melayani. Di kota kita, di desa kita, di gereja kita. Kita sedang mengundang Allah hadir bekerja secara maksimal di ladang pelayanan kita ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih PMD, Peduli Misi Desa, mari banyakkan doa, pujian penyembahan. Saya orang sederhana. Saya pelayanan di desa-desa. Dan memang orang yang kami layani orang-orang sederhana. Oleh karena itu, saudaraku, saya percaya lawatan Allah akan terjadi. Yang keempat, misi yang berkenan kepada Allah. Misi yang menghasilkan murid, bukan sekedar anggota. Tadi kalau saya katakan adalah bukan banyaknya orang. Sebab Alkitab berkata, banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Misi yang luar biasa itu seperti firman Tuhan tadi berkata, pergi beritakan Injil. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi ada dikatakan di sini harus dimuridkan, bukan sekedar anggota gereja. Saya pernah menghadiri KKR waktu saya masih pelayanan di Jakarta, saudaraku, di Istora Senayan. Ada seorang pengkhotbah ngomong begini, gak usah saya sebut gerejanya. Kalau gereja si A itu melakukan misi Allah, karena gereja si A itu adalah gereja yang paling terbesar, denominasi yang terbesar di Indonesia. Di mana-mana ada, mungkin di seluruh provinsi, kabupaten, kota ada. Melakukan ini, maka akan mudah dimenangkan Indonesia. Iya, mudah dimenangkan. Tapi kenyataannya, ya contohlah, seperti aku ini bertobat dari gereja si A,
yang hanya kerjanya tukang mabuk, tukang minum, ya bahkan terlibat narkoba, saudaraku yang kekasih. Jadi misi yang berkenan itu adalah menghasilkan murid, bukan sekedar anggota. Amanat agung Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Saya gabung satu gereja, saya di situ bertobat, saya mengenal Yesus di situ. Di situ ada namanya som, saudaraku. Dengan kita som tanpa disuruh penginjilan, karena kita dimuridkan, kita pergi penginjilan. Dulu di perapatan Coca-Cola, itu ada tempat pembuangan sampah di situ, tempat pemulung. Waktu saya di Jakarta, walaupun saya masih belum pintar-pintar banget, saya sering penginjilan di situ, di tempat-tempat pemulung itu, di bis-bis, di mana-mana kita pergi memberitakan Injil, karena ada suatu saudaraku. Jadi perlunya di dalam setiap gereja itu bukan sekedar anggota jemaat yang banyak, tapi menjadikan semua jemaat itu menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudaraku sudah ada didaskalia, marturia, koinonio, didaskalia, pengajaran di dalam gereja kita? Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mencari banyak orang, tapi orang yang hadir, tapi juga bertumbuh, belajar, meneladani Kristus. Hanya menjadi murid yang semua jemaat itu bisa meneladani Kristus. Hidup sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu saya percaya, amanat agung akan cepat kita tuntaskan, penjangkauan jiwa-jiwa akan semakin maksimal kita lakukan, kalau kita melibatkan jemaat, memuridkan semua jemaat. Bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi membuat semua jemaat itu menjadi murid Yesus. Ajar mereka kata Alkitab, segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Hanya menjadi murid kita yang menjadi gereja yang dewasa. Hanya menjadi murid, memuridkan. Hanya menjadi murid, kita sedang mempersiapkan umat yang layak menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau tidak ada pemuridan di gereja, Bapak Ibu, kita hanya sekedar memperbanyak orang, tapi tidak siap mengalami pengangkatan. Oleh karena itu, gereja kita harus ada namanya pemuridan ini. Di gereja kami ada pemuridan. Tadi saya katakan di penjara kami buka SOM, International Christian Mission. Kami ajarkan di situ yaitu bagi jiwa baru, mengenai iman, keselamatan, pertobatan. Ada 3 buku kami ajarkan di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, ada banyak orang yang jadi pelayan. Pengalaman pertama saya pelayan di penjara di Nusa Kambangan. Waktu saya pelayanan di Jakarta, Saudaraku. Di Nusa Kambangan itu ada 5 penjara, yaitu Lembaga Besi, Lembaga Pemirsa, Lembaga Batu, Lembaga Kuning, saya lupa satu lagi, ada 5 penjara. Saya lihat, ada banyak orang yang jadi pendeta keluar dari penjara. Ada istilah kami sekarang, khususnya di penjara Pulau Simardan. Di dalam SOM kami di sana. Penjara bukan lagi penjara, tetapi asrama sekolah Alkitab, International Christian Mission. Gak perlu bayar uang kuliah, gak perlu mikiri buku, kita sudah siapkan fasilitas buku. Tidak perlu mikiri uang dosen dan segala macam. Kita sudah siapkan itu semua. Jadi saudaraku yang kekasih, selalu saya katakan kepada murid-murid saya di penjara, aku di sini karena cinta, karena kasih Tuhan kepada kalian. Tuhan sangat sayang sama kalian. Jadi saudaraku, sahabat PMD, misi yang menghasilkan murid bukan sekedar anggota. Ini harus kita terapkan dalam gereja kita. Aku percaya penuaian jiwa-jiwa akan maksimal berkarya di dalam kehidupan gereja kita. Orang-orang akan semakin maksimal kita persiapkan menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Ingat Bapak Ibu, hanya gereja yang dewasa yang diumpamakan 5 darah yang bijaksana, bukan 5 darah yang bodoh.
yang punya pelita, punya minyak dalam buli-buli, yang siap menyongsong kedatangan Yesus kali kedua. Jadi misi yang berkenan itu semua anggota jemaat harus dimuridkan. Harus dimuridkan, Bapak Ibu. Iya, misi ini adalah misi yang melahirkan murid-murid sejati, mengasihi Tuhan, hidup kudus, siap untuk diutus kembali. Seperti saya katakan tadi, dengan aku bertobat di gereja itu, nggak usah saya sebut namanya, saya dibaptis di situ, saya som di situ. Saya masih pemula, tapi saya langsung menerapkan pemberitaan Injil. Di kemana-mana saya pergi. Gak pernah pikir dulu mau jadi pendeta, Bapak Ibu. Cita-cita saya dua saja. Jadi preman atau jadi penyanyi. Makanya tahun 80-an, tahun 84 itu saya pengamen di Blok M. Tempat kami kumpul itu di Gelanggang Bulungan itu. Anto Baret, Tuan Palas itu teman-teman kami dulu ngumpul di sana. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, dipanggil Tuhan dalam misinya. Jadi kita harus memuridkan jemaat. Hanya menjadi murid bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yang terakhir, yang kelima, misi yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 berkata begini Bapak Ibu, ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi misi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuan utama dari semua misi adalah pelayanan memuliakan nama Tuhan. Alkitab berkata, jika nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dia akan menarik banyak orang datang pada Yesus. Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Jadi mari kita tinggikan Yesus dan pelayanan kita. Saudaraku, saya percaya jiwa-jiwa akan datang. Jika misi membuat kita sombong, puas diri, atau mengejar kepentingan pribadi, itu tidak berkenan. Ada banyak orang setelah maju lupa. Saya masuk dalam organisasi ini, Bapak Ibu Saudaraku, semakin saya lihat orang-orang ada untuk menghalalkan segala cara. Masih ada juga tipu-tipu dalam organisasi, bohong-bohongan. Iya, mengabaikan tata gereja, masih banyak itu saudaraku. Iya, tapi kita bukanlah seperti itu tujuan kita. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi misi yang sejati akan selalu mengarahkan orang kepada Kristus. Dan untuk menuntun mereka menyembah Allah dengan segenap hati. Mengarahkan orang supaya mengenal Tuhan, mengasihi dengan segenap hati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kekasih, misi yang berkenan kepada Allah itu ada 5 hal. Saya ingatkan kembali kepada kita hari ini. Yang pertama, berpusat pada Kristus, digerakkan oleh kasih, didorong oleh doa, pujian penyembahan dan Roh Kudus, menghasilkan murid yang sejati, membawa kemuliaan bagi Allah. Saya percaya, ya, mari kita taat menjalankan amanat ini, bukan sekedar kewajiban, tetapi sebagai ungkapan kasih kita kepada Yesus yang sudah dahulu mengasihi kita. Saya percaya suatu hari Tuhan akan berkata kepada kita, hambaku yang baik dan setia. Karena kau sudah setia dalam perkara kecil, aku mau berikan perkara yang besar kepadamu. Saudaraku, saya tidak panjang lebar. Sampai di sini saja firman Allah buat kita. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak doa, Pak. Oke. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau hidup berkenan padamu
melakukan amanat agung Yesus. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami banyak jiwa dimenangkan, bahwa kami dalam pelayanan yang berpusat pada Kristus, digerakkan oleh kasih seperti Yesus digerakkan oleh kasih, didorong oleh doa dan kuasa Roh Kudus, dan tujuan kami menghasilkan murid yang memuridkan, seperti Paulus memenangkan Timotius memenangkan Titus dan Aquila dan Priscilla, sehingga ada duplikasi Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang kusampaikan ini, biar termaterai di hati kami. Kemanapun kami pergi, ada kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang bertobat, datang padamu, mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena nama-Mu ditinggikan lewat hidup kami. Jiwa-jiwa dimenangkan lewat hidup kami. Bapakku, Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melengkap bersama dengan kami setiap hari, setiap saat, setiap detik. Berikan kami hati-Mu, pikiran-Mu, perasaan-Mu. Cara-Mu melihat menjadi cara kami melihat. Cara kami bertindak menjadi seperti cara-Mu Tuhan. Karena setiap hari diperhadapkan kepada kami jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka tanpa Yesus, mereka akan binasa. Orang-orang di sekitar kami. Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Terpuji Tuhan, terpuji Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya.